Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danda Hijrah Selaras, dosen tetap pada program studi pendidikan biologi FMIPA UNB. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut pemaparan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keanekaragaman Tumbuhan. Mata kuliah Keanekaragaman Tumbuhan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan biologi FMIPA UNB yang diikuti oleh mahasiswa pada semester ketiga dengan bobot 3 SKS. Dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari perkuliahan teori dan praktikum, masing-masingnya sebanyak 16 kali pertemuan yang termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran berlangsung secara luring yang dilakukan dalam kelas dan laboratorium, serta secara daring pada platform e-learning UNB Smart e-Learning Universitas Negeri Padang smile.unp.ac.id. Kuliah ini membahas tentang prinsip dasar taksonomi tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Keanekaragaman yang akan dibahas meliputi klasifikasi, struktur, tahap-tahap dalam hidup, serta membahas tata cara eksplorasi, koleksi, pengambilan sampel, dan pembuatan awetan tumbuhan, membuat pertelaan dan ciri-ciri spesifik dari kelompok tumbuhan, mengidentifikasi tumbuhan dengan menggunakan kunci determinasi, herbarium, atau gambar. Selain itu juga dibahas penyebaran, peranan, dan contoh-contoh spesies dari kelompok terpilih. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam menjalankan tugas. 2. Mampu menjelaskan pengetahuan tentang konsep-konsep biologi dan hubungan antara biologi dan ilmu-ilmu alam lainnya. Yang 3. Mampu melakukan percobaan di bidang biologi atau bidang lain yang berkaitan dengan biologi, serta mampu mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar taksonomi dan klasifikasi tumbuhan. Mahasiswa mampu mengemukakan konsep-konsep keanekaragaman tumbuhan, meliputi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. 3. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. 4. Mahasiswa mampu memerinci karakteristik morfologi yang tampak pada tumbuhan tertentu. Yang 5. Mahasiswa mampu merancang proyek terkait pengidentifikasian tumbuhan meliputi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi sejarah taksonomi tumbuhan, kemudian prinsip dasar taksonomi, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, Gymnospermae, Angiospermae, Monocotyledon, dan Dicotyledon. Untuk penilaiannya terdiri dari ujian tengah semester sebanyak 15%, ujian akhir semester sebanyak 15%, proyek dan praktikum sebanyak 50%, aktivitas sebanyak 10%, dan tugas sebanyak 10%. Berikut video pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Setelah pertemuan sebelumnya kita mengantar untuk mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang aturan-aturan atau apa saja yang akan Anda pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Nah, pertemuan sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu sejarah dan prinsip dasar taksonomi. Ya, jadi taksonomi tumbuhan atau dalam mata kuliah kita keanekaragaman tumbuhan itu juga punya sejarah dan prinsip dasarnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu selama mata kuliah ini kita akan ada 5 hal yang harus Anda capai setelah pembelajaran 1 semester ini berlangsung. Yang pertama itu mahasiswa harus menjelaskan dasar-dasar taksonomi dan klasifikasi tumbuhan, itu akan kita awali pada pertemuan hari ini. Yang kedua adalah mampu mengemukakan konsep-konsep keanekaragaman tumbuhan meliputi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta.
Yang ketiga adalah mampu mengklasifikasikan tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Selanjutnya, mampu memperinci karakteristik morfologi yang tampak pada tumbuhan tersebut. Dan terakhir adalah Anda mampu merancang proyek terkait pengidentifikasian tumbuhan meliputi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, selanjutnya kita mulai dulu dari awal. Mata kuliah kita adalah keanekaragaman tumbuhan, berarti objeknya adalah tumbuhan. Nah, keanekaragaman tumbuhan itu tidak akan lepas dari namanya ilmu taksonomi. Nah, taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata, taksis dan nomos. Dan kalau digabungkan, maka artinya adalah ilmu yang mempelajari mengelompokkan suatu hal berdasarkan aturan tertentu. Nah, karena kita objeknya adalah tumbuhan, maka tumbuhan itu akan kita kelompokkan berdasarkan aturan-aturan tertentu sehingga dia lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu konsepnya taksonomi tumbuhan yang akan kita praktekkan dalam mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Oke, selanjutnya kita ke sejarah taksonomi. Nah, sejarah taksonomi ini sudah dimulai dari tahun beratusan tahun sebelum Masehi ya. Awal mula ketika ilmu pengetahuan mulai mulai ada, pencetusnya adalah pencetus ya, tetapi yang pertama kali mengelompokkan adalah Aristoteles. Aristoteles ini dia hidup tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles adalah orang pertama yang mendokumentasikan metode pengamatan dan pengelompokan makhluk hidup secara sistematis. Jadi, Aristoteles sudah mulai mengelompokkan hewan atau tumbuhan atau apapun makhluk hidup yang dia lihat, dia kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang bisa dia lihat. Artinya adalah morfologi yang sederhana. Morfologi yang sederhana, ciri-ciri yang sederhana. Kalau sekarang dibandingkan itu tidak bisa. Ya. Nah, bagaimana cara pengelompokan Aristoteles? Nah, kita lihat. Pengelompokannya sangat sederhana. Makhluk hidup dia bagi atas dua. Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan satu, hewan satu. Nah, kemudian seperti apa pengelompokannya? Kalau Aristoteles mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ukuran. Ya, ukurannya ada kecil, ada besar. Kalau yang kecil dia sebut herba. Kalau yang sedang dia sebut semak. Kalau yang besar dia sebut pohon. Jadi kalau dia lihat tumbuhan banyak, oh ada kecil sini pendek dia, masuk ke sini dia. Oh tinggi berkayu segala macam, masuk ke sini dia. Jadi pengelompokannya sangat sederhana. Ya, jadi ya udah kalau pendek tumbuhannya herba. Kalau dia tinggi masuk ke pohon. Kalau sedang aja masuk ke pengelompokannya sederhana. Kemudian hewan dikelompokkan berdasarkan apa? Habitat atau tempat tinggal atau tempat hidupnya. Ada berapa nih? Darat, air, udara. Kalau di darat hewannya, kalau di air hewannya, kalau di udara hewannya. Itu prinsip dasar pengelompokan makhluk hidup dari Aristoteles, sangat sederhana. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah bapak yang melanjutkan pekerjaannya Aristoteles. Kalau tadi kita lihat Aristoteles dia mengelompokkan makhluk hidup saja, jadi dia zoologi ada, psikologi ada, banyak ini dia. Nah, tumbuhan, hewan dikelompokkan. Nah, kalau misalkan bapak yang satu ini, Theophrastus, dia muridnya Aristoteles, fokusnya adalah ke tumbuhan saja. Makanya kalau dalam dunia taksonomi kuno, ini bapak botani dia. Jadi ceritanya adalah tentang tumbuhan. Orang yang pertama mengelompokkan tumbuhan secara sistematis. Nah, bagaimana bisa dia mengelompokkan secara sistematis? Kita lihat kerjanya seperti apa. Theophrastus ini dia punya, di tempatnya dia di Yunani itu dia ada kebun Athena. Kebun Athena yang punya banyak sekali tanaman. Nah, tanaman itu dikelompokkan oleh Theophrastus lebih dari 500 tanaman. Dari kelompokan itu dia mengelompokkan berdasarkan apa? Yang pertama habitus. Jadi ada tumbuhan itu yang herba sama pohon. Ini lanjutan dari Aristoteles tadi ya. Kemudian masa hidupnya ada anual, biennial, perennial. Anual apa? Tahunan. 1 tahun dia. Biennial. Biennial apa? Biennial berapa tahun? 2 tahun. Perennial? Bertahun-tahun. Jadi ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ada bagian inferior, ada superior. Ada inferiornya yang tenggelam, ada yang menumpang. Ini kelompokannya jauh lebih spesifik dari Aristoteles ini. Kemudian ada korolanya, korola apa? Mahkotanya yang polipetal, dan ada yang non-petal, ada yang banyak petalnya, ada yang berdempetan petalnya segala macam. Jadi pengelompokannya sudah lebih banyak ciri-cirinya, dia sudah mencatat dengan sangat teliti, tapi dia khusus untuk tumbuhan saja. Jadi Theophrastus khusus untuk tumbuhan saja. Ini adalah ahli-ahli taksonomi tumbuhan pada zaman Yunani kuno. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bapak ini. Ini mungkin jarang sekali Anda mendengar nama bapak ini kan ya. Tetapi dalam taksonomi tumbuhan, bapak ini sangat berperan sekali.
Ya, ini bukan kuno lagi karena udah bisa dibilang modern. Ini tahun 1560 sampai 1624 Masehi. Bapak ini adalah ahli botani dari Swiss. Apa yang menjadi andilnya dalam taksonomi adalah dia adalah yang pertama kali menggunakan nama spesies dengan dua kata. Jadi binomial nomenklatur bapak ini pelopornya. Ya, yang pertama kali menggunakan sistem binomial nomenklatur adalah Gaspar Bauhin. Begitu. Bu, tapi kenapa Carolus Linnaeus lebih terkenal dibandingkan Gaspar Bauhin? Nah, kita lihat perbedaan. Padahal dia menggunakan binomial nomenklatur pertama kali, tapi itu nggak dikenal. Jarang, bukan tidak dikenal ya, jarang terdengar namanya. Itu bandingkan dengan belum. Nah, jadi si Gaspar Bauhin ini kalau dilatinkan namanya jadi seperti ini. Nama aslinya Gaspar Bauhin, dia dilatinkan jadi seperti ini. Dia punya buku namanya ini, Pinacteatri Botanici. Isinya apa? Ada 600 spesies tumbuhan yang dia kelompokkan. Tetapi penamaannya ada binomial nomenklatur, ada yang lain. Tapi dia sudah menggunakan binomial nomenklatur, sistem penamaan dengan dua kata. Perbedaannya dengan si Carolus Linnaeus adalah yang pertama kali menggunakan binomial nomenklatur secara konsisten. Jadi di semua bukunya, Carolus Linnaeus sudah menggunakan dua kata untuk penamaan spesies. Makanya dia lebih terkenal. Apalagi Carolus Linnaeus sudah sistematik, dia udah diurut dari kingdom segala macam sampai nanti spesies. Nah, kalau Gaspar Bauhin belum. Jadi karena itu si Carolus Linnaeus ini yang disebut dia bapak taksonomi. Kalau Aristoteles taksonominya era Yunani kuno, kalau Carolus Linnaeus adalah bapak taksonomi era modern. Begitu. Nah, ini Carolus Linnaeus semua yang dia buat itu ada di dua buku ini, ada Systema Naturae dan Species Plantarum. Nah, di Species Plantarum ini bukunya dia sudah mendeskripsikan 100 genus dan 7.300 spesies, semuanya binomial nomenklatur. Sistemnya sudah sistematis, sudah dia buat aturan-aturannya sehingga lebih tertata. Tapi panduannya Carolus Linnaeus ke siapa? Ke Gaspar Bauhin tadi. Jadi panduannya tetap di situ. Nah, karena panduannya ke sana, acuan Carolus Linnaeus ke Gaspar Bauhin, jadi Carolus Linnaeus memberikan penghargaan dengan memberikan nama suatu tumbuhan namanya Bauhinia. Ya, kalau dia nggak jumpa ini kan ya Gaspar Bauhin sama Carolus Linnaeus kan nggak jumpa itu. Tapi karena panduan Carolus Linnaeus untuk mengelompokkan tumbuhan adalah dari Gaspar Bauhin, ada penghargaan yang diberilah nama suatu tumbuhan Bauhinia. Nah, saking banyaknya si Carolus Linnaeus ini mengelompokkan ini kalau tumbuhan dan hewan ya ada 1336 genus pada buku Systema Naturae. Buku yang terkenal ini Species Plantarum itu 1000 genus tumbuhan, kemudian 7.300 spesies dan binomial nomenklatur. Makanya dia memposisikan dirinya seperti ini. Bukan yang menciptakan makhluk hidup, dia yang mengelompokkan. Gitu. Jadi kalau Anda lihat nama tumbuhan, nama hewan, ada L di belakangnya atau I di belakangnya ada kerjaannya bapak ini. Itu kenapa si Carolus Linnaeus disebut dia adalah bapak taksonomi di era modern. Gitu ya. Nah, sampai tadi ada ditanyakan, boleh sebelum kita lanjut materi ke selanjutnya. Ada? Tidak, kita masuk ke prinsip materi kedua itu prinsip dasar taksonomi. Ada berapa? Ada yang pertama ada identifikasi, kemudian ada klasifikasi, ada 3, tidak kurang, tidak lebih, jangan ditambahkan dan dikurangkan. Identifikasi, klasifikasi, nomenklatur. Nah, sekarang kita belajar dulu bagaimana prinsip identifikasi, bagaimana prinsip klasifikasi, bagaimana prinsip nomenklatur. Coba lihat dulu gambarnya, ini gambar apa kira-kira? Pesawat jatuh. Kalau pesawat jatuh berarti ada korban. Korbannya apa kira-kira? Manusia. Nah, kalau jika ada korban manusia ketika kecelakaan, contohnya di sini adalah pesawat jatuh, apa yang dilakukan pemerintah? Ada identifikasi, gunanya buat apa? Mengetahui siapa saja? Mengetahui korban? Gunanya adalah untuk mengetahui ini korbannya siapa, biar bisa dikembalikan ke keluarganya. Caranya seperti apa? Harus tahu dulu dong ciri-cirinya. Identifikasi itu kan harus tahu dulu ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa sehingga misalnya nigel nih, yang pakai kacamata rambut keriting apa sebetulnya itu nigel, ada ciri-ciri. Gitu. Jadi kalau Anda jumpa orang yang rambutnya keriting di kelas ini terus pakai kacamata, atau nigel. Salah satu cara begitu, ya. Jadi ada ciri-cirinya, ada penentunya ciri-cirinya. Cuman orang itu yang punya, atau cuma makhluk hidup itu saja yang punya. Nah, supaya dia bisa teridentifikasi, kita harus apa? Ada DNA tadi ya? Ada DNA diambil dari siapa? Dari keluarga. Dari keluarga terus DNA dari keluarga diapakan? Dicocokkan dan dibandingkan dengan siapa? DNA korban. Jadi ada membandingkan atau mencocokkan dengan data yang sudah ada.
Nah, kalau misalkan cocok berarti dia teridentifikasi dia korbannya, maka proses membandingkan dan mencocokkan itu disebut determinasi. Jadi ada tumbuhan, Anda tahu, oh ada tumbuhan, saya nggak tahu ini apa. Kemudian kita harus tetapin ciri-ciri, oh daunnya bulat, bunganya, mahkotanya ada 5 berlekatan. Apakah ciri-ciri tumbuhan ini termasuk ke tumbuhan yang mana? Kita cocokkan dengan apa? Data yang sudah ada, bisa buku, bisa apa. Kemudian baru bisa teridentifikasi dia, oh ternyata ini misalkan kembang sepatu. Nah itu namanya proses identifikasi. Paham ya? Kita lanjut. Yang kedua, ini gambar apa kira-kira? Sayuran saja. Sayuran, ini sayuran. Buahnya mana ini? Oh ini buah. Apa lagi? Ini yang di belakang ini apa ini? Kaleng-kalengan. Ada bumbu. Ya. Ini kira-kira kalau Anda lihat begini, ini di mana? Pasar. Kalau misalkan susunannya tidak seperti ini, bisakah Anda, oh ini sayur, ini apa, bisa nggak kira-kira? Berarti susunannya seperti ini, susunan yang bagus atau tidak? Bagus. Kenapa bagus dia? Satu-satu, kenapa dia bagus itu? Mida, coba Mida, kenapa dia bagus susunannya? Karena itu sudah dikelompokkan. Dikelompokkan. Ciri yang ada. Berdasarkan ciri yang ada. Dikelompokkan ini apa nih? Kol. Kenapa kol ini dikelompokkan sama kol dia? Karena dia memiliki ciri yang sama dengan kol. Ciri-ciri yang sama dengan kol. Kalau sama ini apa nih, selada? Kenapa selada beda dengan kol kelompoknya? Sama nggak ciri-ciri selada sama kol? Beda. Jadi pengelompokan itu didasarkan atas apa? Persamaan dan perbedaan ciri. Baru dia terkelompokkan. Kalau dalam kelas ini kita bisa mencontohkan nih, kelompok laki-laki ciri-cirinya seperti ini, kelompok perempuan ciri-cirinya seperti ini. Atau ini kan ada, oh yang jilbabnya coklat kelompok seperti ini, jilbab selain coklat dikelompokkan. Jadi persamaannya adalah sama jilbab coklat. Persamaannya semakin banyak persamaannya, maka kelompoknya semakin erat, dekat dia. Kalau banyak, sedikit persamaannya di kelompok itu nanti. Jadi pengelompokan itu, klasifikasi prinsipnya adalah pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Ya, ciri yang terlihat. Nah, apa ini kira-kira? Ini pasti tahu lah ini. Bawang. Bawang merah, yang mana bawang merah? Ini bawang merah. Ini? Kenapa Anda tahu ini bawang? Karena kalau mamanya bilang ini bawang, nah, berarti itu bawang. Terus ini bawang merah ya, gitu. Oh ini bawang merah, jadi kita udah tahu ini bawang merah. Tapi kalau misalkan bukan mamanya yang kasih tahu, orang kasih tahu ini bawang apa? Bawang merah, dari mana kamu tahu itu bawang merah? Padahal mamamu gak kasih tahu itu bawang merah. Dari warnanya. Jadi penamaan, nomenklatur itu ada penamaan. Karena baku-baku itu versi kitanya. Maksudnya adalah versi Indonesia bilang ini adalah bawang merah karena warnanya merah. Ini bawang putih karena dia warna putih. Tapi secara internasional itu tidak bisa kita pakai. Anda pergi ke Amerika, ini bawang merah loh. Tidak percaya orang Amerika. Jadi dalam taksonomi tumbuhan penamaan baku itu ada aturannya. Yang mengatur adalah ini International Code Nomenklatur dari A ini alga, F ini bumi, P ini T atau tumbuhan. Jadi 3 kelompok ini diatur oleh satu kode. Jadi sama ini kodenya nanti. Kalau dulu namanya ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Sekarang namanya ini. Oke, jadi ini ada aturannya, nggak bisa ada kalau tiba-tiba Amerika yang bawang merah, wajib namanya bawang merah. Ya, itu prinsip nomenklatur. Sampai sini tadi kita ya kan? Tidak? Oke, kita lanjut. Kunci determinasi. Kalau tadi identifikasi kita butuh mendeterminasi atau mengelompokkan, caranya di tumbuhan adalah mencocokkan dengan data yang sudah ada. Datanya seperti ini, kunci dihilangkan. Ada 2 kunci perbandingan, kunci analisis. Kalau perbandingan ada tabel, ada kartu berubah. Kalau analisis ada paralel, kemudian ada berbagi. Kita akan sering menggunakan yang ini. Contohnya seperti apa? Contohnya ini adalah paralel. Paralel seperti ini dia. Sejajar ini terdiri dari setiap nomor ada 2 pernyataan. Harus 2 pernyataan, 1 nomor, 2 pernyataan yang bertolak belakang. Karena dia paralel, makanya 1 nomor diselesaikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perbedaannya dengan bertaki apa? Bertaki selesaikan dulu. 1 seperti apa? Ini yang kedua, 1 yang D-nya di sini. Bertaki kenapa dia bilang bertaki ada cekungan? Karena kalau taki itu ada kenanya dengan apa itu? Kan? Ingat nggak itu? Pernah dengar nggak istilah itu? Jadi dilubangi kan ya, dibuat cekungan. Nah ini cekungan. Jadi cara bacanya seperti apa? Cara bacanya ketika Anda mengidentifikasi, Anda jumpa kalau ini kukurbitase ya. Anggap Anda jumpa timun.
tumbuhan timun, tapi Anda tidak tahu kalau itu timun atau apa, atau Anda tidak tahu familinya apa, namanya timun saja. Caranya adalah kita lihat dulu. Timun punya sulur? Punya. Nah, masalahnya adalah sulurnya sederhana atau tidak? Anggaplah sulurnya, sulurnya sederhana, tidak bercabang, dia cuma sulur aja, nggak ada cabang-cabangnya. Dari nomor ini kita lihat kalau tidak bercabang ke nomor 2. Kita baca nomor 2. 2 ada bunga betina dengan stamina dia kecil. Oh, udah ada nih. Oh, bukan timun. Kemudian bunga betina tanpa stamina dia. 3. Bunga jantan ada brakea, bunga jantan tidak ada brakea. Pilihnya 2. Nomor 3 ini pare. Hukumis? Nanti timun ada di sini. Cara bacanya demikian. Nah, kalau yang bertaki gimana Bu? Bertaki sama aja. Sulur sederhana tidak bercabang, sulur bercabang timun kemana tadi? Sederhana. Nah, kita cukup lihat yang ini tidak kita lihat lagi. Kita lihat nomor 2 kita pilih yang mana dia? Stamina kecil atau tanpa stamina dia? Tanpa stamina kita lanjut nomor 3. Lupa. Jadi kalau bertaki, kalau satunya kita yang A saja, berarti B-nya kita tidak lihat lagi. Begitu. Bisa dipraktekkan nanti ya? Bisa. Kita lanjut. Ini syarat membuat kunci determinasi. Kunci harus bercabang 2. Ada 2 tadi, A, B, ya, A, B. Kunci bercabang 2. Setiap pernyataan dalam setiap bait harus saling bertentangan, tidak boleh sama. Kalau satu bercabang, satu lagi tidak bercabang. Selanjutnya yang kedua, pernyataan terlalu umum itu tidak boleh. Ukuran besar, ukuran kecil itu tidak boleh. Bu, tapi kalau misalkan, Bu, ujung daunnya meruncing, ujung daunnya meruncing, boleh Bu? Boleh kalau begitu. Tapi bukan ukuran ya, bukan ukuran, bukan warna, itu terlalu umum. Selanjutnya, kata bersama dari setiap pernyataan dalam setiap bait harus identik. Nah, kita lihat di contoh. Identik atau tidak? Sulur sederhana dengan sulur bercabang. Jadi ceritanya sulur ini. Ini ceritanya bunga betina, ini bunga jantan, ini daun saja, ini bunga 1, bunga 2, harus sama. Jangan tiba-tiba ini ceritanya, sulur sederhana. Yang B-nya di mana? Batang besar. Nah, tidak boleh. Tidak boleh, harus sama ya. Selanjutnya yang keempat, ada 2 pernyataan ini berarti ya. Ada 2 pernyataan dalam setiap bait ya, harus saling bertentangan. Selanjutnya, penggunaan ukuran yang tumpang tindih. Kita sudah cerita sulur di atas, beberapa nomor kemudian kita cerita sulur lagi. Jadi cukup 1 kali cerita. Lanjut, menggunakan sifat makroskopis. Kenapa harus makroskopis? Karena itu yang bisa terlihat. Jika Anda bilang itu adalah cirinya mikroskopis, Anda butuh alat bantuan. Kalau Anda ke lapangan nggak bisa Anda nyayat-nyayat, makanya carilah ciri-cirinya yang sifatnya makroskopis. Selanjutnya harus ada nomor dan huruf. 1, 2, 3. Jadi setiap satu satu kunci ada 2 pernyataan. Kuncinya nomor dikasih nomor 1, pernyataannya A, B. Oke, paham ya untuk membuat kunci determinasi? Selanjutnya kita pindah ke klasifikasi, pengelompokan. Kelompokan tadi berdasarkan apa? Klasifikasi berdasarkan apa? Persamaan dan perbedaan ciri. Nah, inilah yang dikelompokkan oleh Carolus Linnaeus itu. Dia sudah bikin kingdom, sudah bikin film, sudah bikin kelas. Jadi sistematis dia bikin. Guys, kalau bawahin belum begini. Makanya Carolus Linnaeus sebutnya bapak taksonomi karena dia sudah udah tertata, dia bagus dia. Secara umum ada 7 tingkatan pengelompokan mulai dari kingdom atau renum nanti. Kemudian ada film atau divisio, kelas, order, family, genus, spesies. Ada panah di sini. Jika panahnya makin ke atas, artinya persamaannya makin sedikit, perbedaannya semakin banyak. Jika panahnya ke bawah, berarti persamaannya semakin banyak, perbedaannya semakin sedikit. Itu konsep klasifikasi. Bisa ya? Kita lanjut. Penamaan. Mengapa butuh penamaan? Penting nggak kira-kira penamaan? Hidup kenapa? Kalau ibu nggak tahu nama Miguel, woi, itu gitu lagi tak? Tapi kalau ibu tahu nama Miguel, bisa Miguel sini dulu, ya. Nah, berarti penting nama. Kalau nggak ada nama, saya nggak bisa manggil Anda. Nak sini dulu, nak ini yang mana ini, nak semua ini. Jadi penting butuh nama. Begitu juga di tumbuhan. Walaupun Anda tidak memanggil tumbuhan, tumbuhan juga butuh nama. Ya, misalkan mamanya nanti suruh tolong beli timun, nak nggak tahu itu timun yang mana, nggak ada tahu nama timun, mau beli aja, pusing nanti pas di warung. Nah, untuk penamaan itu sendiri, ini kira-kira apa ini? Ada yang tahu ini apa makhluknya? Pepaya. Pepaya itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Kalau di daerah masing-masing ini disebutnya apa? Sampes. Ada lagi nggak? Apa? Kaliki. Apa lagi tuh? Batia? Ada banyak ya. Nih, kira-kira pepaya, lates, kaliki, sampai batia. Apa lagi? Nah, ini berlaku di daerah masing-masing. Sehingga namanya adalah kalau dibawa ke daerah orang lain belum tentu dia tahu ini apa.
Artinya nama daerah itu berbeda-beda tergantung daerahnya di mana. Nama si pepaya beda-beda. Kalau di Malaysia mungkin lain lagi, di Cina mungkin lain lagi, di Amerika mungkin lain lagi. Kalau Anda pergi ke Amerika mau beli pepaya, Anda nggak bisa. Saya mau beli batik ya. Kamu tuh buy batik, nggak bisa. Tapi secara akademik, secara ilmiah, si pepaya ini punya nama. Jadi kemanapun Anda pergi dalam forum ilmiah, kalau disebut namanya itu, maka Anda tahu itu pepaya. Namanya Nah, ini disebut dengan nama ilmiah. Nah, untuk penamaan ilmiah tersebut ada polinomial, ada binomial, ada trinomial. Nah, polinomial ini contohnya panjang. Kalau Miguel punya nama sepanjang ini susah manggilnya. Nah, kalau di Indonesia kan jadinya begini. Capek kan? Tetapi ini adalah nama yang digunakan Aristoteles pertama kali ketika mengidentifikasi mengelompokkan. Anda tahu ini objeknya apa? Nah, kita lihat. Oh, ternyata ini dia. Oh, kalau udah tahu tadi enak ya? Kalau baca ini? Kalau ini? Nama ini penting berarti ya? Nah, itu yang tadi contoh polinomial. Contoh ada binomial. Padi, binomial nomenklatur sistem penamaan dengan dua kata disebut dengan organisasi. Binomial dia dua kata saja. Nama berikutnya adalah trinomial. Ini contohnya trinomial. Padi itu trinomial jika kita masukkan subspesiesnya. Ada indica, ada japonica, ada banyak lagi contoh. Ini beda. Betul Pak? Oke, kita lihat. Latihan lagi. Bisa nggak Anda kira-kira menerapkan 3 prinsip dasar taksonomi di sini? Saya ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling gampang dulu, Anda tahu nggak namanya ini? Ini apa? Ini? Ini? Tahu Anda ini kunyit? Sering masak dari warnanya. Warna sering masak, kenapa? Sering masak. Baunya, apa lagi? Daunnya. Oh, dari daunnya, dari warnanya, dari bentuknya. Oh, ini kunyit. Berarti Anda menciri-cirikan itu seperti kunyit. Jadi sudah bisa Anda mengidentifikasi ini kunyit? Namanya apa? Kunyit. Oke, secara umum Anda sudah bisa tuh. Nah, sekarang kita klasifikasikan dari 6 warna. Dari 6 warna, dari 6 gambar ini kunyit satu kelompok dengan siapa? Mana yang jahe? Nomor 5. Kalau labu sekelompok dengan apa dia? Timun. Kalau ini? Dengan nyelok. Berarti sudah bisa dikelompokkan dia? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, tugas Anda berikutnya di rumah pasti ada dapur ya? Ada buku masak kan ya? Di kulkasnya ada sayuran kan ya? Tugas Anda yang harus Anda kumpulkan adalah mengelompokkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dapur Anda itu berdasarkan prinsip-prinsip dasar taksonomi. Nanti silakan dikumpulkan di e-learningnya. Saya tunggu ya. Bentar lagi sudah diisi? Sudah. Hadir semua? Hadir. Ada ditanyakan sama materi hari ini? Tidak? Oke. Cukup? Ngerti semua ya? Baik, untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke trio kita. Nanti kita akan belajar bagaimana karakteristik trio kita dan kelompok-kelompoknya. Sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Semoga bisa menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.